Guys, pernah nggak sih kalian ngebayangin kalau orang yang paling kalian percaya ternyata justru jadi orang yang paling menyakitkan? Katanya sahabat itu selalu ada di saat susah maupun senang. Tapi gimana kalau sahabat itu diam-diam malah mengincar orang yang paling kita sayangi? Cerita kali ini benar-benar bikin emosi campur aduk. Ada persahabatan yang dibangun bertahun-tahun, ada cinta yang penuh kepercayaan. Tapi semua berubah karena satu rahasia yang disimpan terlalu lama. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Siapkan camilan kalian, dan mari kita masuk ke kisah berjudul Sahabatku Ternyata Diam-Diam Suka Pacarku. Namaku Rio. Waktu itu usiaku 24 tahun. Aku punya sahabat bernama Dimas. Persahabatan kami udah jalan hampir 10 tahun. Dari zaman SMA sampai sama-sama kerja, kami selalu bareng. Orang-orang bahkan sering bilang kalau kami ini kayak kakak adik. Mau ada masalah apapun, kami selalu saling bantu. Di sisi lain, aku juga punya pacar bernama Naila. Kami pacaran hampir 2 tahun. Naila itu baik, ramah, dan gampang akrab sama siapa saja. Karena itulah aku gak pernah keberatan kalau dia ikut nongkrong bareng aku dan Dimas. Malah aku senang karena dua orang yang paling penting di hidupku bisa saling mengenal. Awalnya semua terlihat biasa saja. Setiap kali kami nongkrong, Dimas sering bercanda sama Naila. Aku pikir itu hal yang wajar, bahkan aku sering ninggalin mereka berdua sebentar. Kalau lagi pesan makanan atau ke toilet, aku sama sekali gak punya rasa curiga. Sampai suatu hari ada kejadian kecil yang sebenarnya jadi tanda pertama. Tapi waktu itu aku terlalu percaya sama mereka. Saat kami lagi makan di sebuah kafe, ponsel Naila berbunyi. Dia buru-buru mengambilnya, lalu langsung membalik layar ponselnya. Wajahnya terlihat sedikit panik. Padahal aku cuma bercanda. Siapa tuh? Rahasia banget. Naila juga langsung tersenyum. Temen kantor kok, katanya. Ya udah, aku pun percaya. Beberapa hari kemudian, giliran Dimas yang aneh. Biasanya dia selalu ngajak aku main game malam-malam, tapi sekarang dia sering bilang lagi sibuk. Anehnya, pas aku buka media sosial, dia malah upload foto lagi nongkrong di tempat yang ternyata sama dengan tempat yang dikunjungi Naila hari itu. Aku mulai bertanya-tanya, tapi lagi-lagi aku berusaha berpikir positif. Mungkin cuma kebetulan. Aku benar-benar gak mau menuduh siapapun tanpa bukti. Sampai akhirnya sahabatku yang lain, Aldi, datang dan bilang sesuatu yang bikin aku langsung terdiam. Rio, gue gak tahu harus ngomong apa. Tapi beberapa kali gue lihat Dimas sering jalan sama Naila. Masih saja aku berusaha percaya. Sampai malam itu datang. Aku lagi main ke rumah Dimas tanpa ngabarin dulu karena mau ngajak dia makan. Rumahnya sepi. Ibunya bilang kalau Dimas lagi keluar. Anehnya, saat aku menghubungi Naila, dia juga bilang lagi di rumah. Entah kenapa, hatiku mulai gak tenang. Aku akhirnya memutuskan pulang. Di tengah perjalanan, aku melewati sebuah coffee shop yang cukup terkenal. Dan disitulah semuanya berubah. Dari balik kaca, aku melihat Dimas duduk berdua dengan Naila. Mereka bukan cuma ngobrol, mereka tertawa. Tatapan mereka berbeda. Tatapan yang seharusnya cuma diberikan kepada seseorang yang spesial. Aku berdiri cukup lama di depan kafe, jujur kakiku lemas. Aku gak pernah menyangka dua orang yang paling aku percaya ternyata ada di hadapanku tanpa sepengetahuanku. Aku masuk ke dalam, begitu melihatku, wajah mereka langsung berubah pucat. Suasananya langsung hening. Aku duduk pelan, gak usah panik, lanjut aja. Gak ada yang berani bicara. Dan akhirnya, Dimas menghela napas panjang. Rio, gue minta maaf. Aku menatapnya. Maaf buat apa? Dimas menunduk. Sebenarnya, gue udah lama suka sama Naila. Kalimat itu seperti menghantam dadaku. Ternyata selama ini firasatku benar. Dimas mengaku kalau sejak pertama kali dikenalkan, dia mulai menyukai Naila. Awalnya dia berusaha menjauh. Tapi semakin sering bertemu, perasaannya justru semakin besar. Lalu Naila mulai bicara. Aku juga salah. Awalnya cuma sering curhat soal kamu. Lama-lama jadi nyaman ngobrol sama Dimas. Aku tersenyum kecil. Senyum yang bahkan terasa sangat pahit. Yang paling menyakitkan ternyata bukan karena mereka saling suka, tapi karena semua itu dilakukan diam-diam. Aku berdiri. Kalau kalian jujur dari awal, mungkin aku masih bisa menghargai kalian. Mereka terus meminta maaf, tapi ada satu hal yang sulit diperbaiki. Kepercayaan.
Hari itu juga aku mengakhiri hubunganku dengan Naila. Dan sejak hari itu pula, aku memilih mengakhiri persahabatanku dengan Dimas. Banyak orang bilang aku terlalu egois. Tapi menurutku, memaafkan bukan berarti harus tetap bertahan dengan orang yang sudah berkali-kali menghancurkan kepercayaan kita. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar kalau Dimas dan Naila resmi pacaran. Lucunya, hubungan mereka cuma bertahan sekitar 6 bulan. Katanya mereka sering bertengkar karena saling curiga. Mungkin karena hubungan yang dimulai dengan mengkhianati orang lain akan selalu dihantui rasa takut dikhianati juga. Dan sementara aku memilih fokus memperbaiki hidupku. Aku pindah kerja, memperluas pergaulan, dan mulai menikmati hidup tanpa memikirkan masa lalu. Hampir setahun kemudian, aku bertemu seseorang yang benar-benar menghargai kejujuran dan kesetiaan. Dari situ, aku sadar satu hal. Kadang Tuhan memang sengaja memperlihatkan siapa yang salah. Bukan untuk menghancurkan hidup kita, tapi supaya kita berhenti mempertahankan orang yang memang tidak pantas dipertahankan. Jadi kalau hari ini kalian sedang dikhianati oleh sahabat atau pasangan, ingat satu hal, kehilangan orang yang tidak setia bukanlah kerugian. Justru itu adalah kesempatan untuk memberi ruang bagi orang yang benar-benar tulus datang ke dalam hidup kalian. Dan sejak kejadian itu, aku belajar bahwa sahabat sejati tidak akan pernah mengambil kebahagiaan sahabatnya sendiri. Sementara pasangan yang benar-benar mencintai kita juga tidak akan membuka pintu untuk orang lain. Karena cinta tanpa kejujuran, pada akhirnya hanya akan meninggalkan penyesalan. Itulah cerita hari ini. Semoga kisah ini bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang sangat mahal. Sekali rusak, belum tentu bisa kembali seperti semula. Kalau menurut kalian, apa yang akan kalian lakukan kalau berada di posisi Rio? Apakah kalian akan memaafkan mereka? Atau memilih mengakhiri semuanya seperti yang dilakukan Rio? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena aku pengen banget baca sudut pandang kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga diri kalian, tetap baik kepada sesama, dan semoga kalian selalu dipertemukan dengan orang-orang yang benar-benar tulus.